Allah yang diberkati Tuhan, dimanapun kita berada, saya percaya kebaikan, kemurahan, dan kasih sayang Tuhan melimpah bagi kita anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Dr. Anastia, dalam program Ministry. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di seri khotbah saya yang pertama, telah saya sampaikan bahwa gereja yang istimewa dicirikan dengan gereja yang dibangun di atas keyakinan iman. Gereja yakin dengan iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan atau Juru Selamat. Gereja yang dibangun di atas keyakinan iman mengikuti ajaran dan pernyataan asli para rasul. Gereja yang dibangun di atas keyakinan iman menyetujui dengan sungguh-sungguh untuk tidak menolak ajaran rasuli. Gereja yang dibangun di atas keyakinan iman melanjutkan misi rasuli untuk bersaksi. Gereja yang dibangun di atas keyakinan iman membentengi iman dari ajaran palsu yang sangat berpotensi menyesatkan. Kita masih dalam tema gereja yang istimewa di seri yang kedua ini. Gereja yang istimewa adalah gereja yang dibangun dalam kekuatan hubungan. Bangsa Israel membangun rumah Allah karena akan memperkuat hubungan atau memperkuat persekutuan dengan Allah dan sesama umatnya. Persekutuan tersebut juga terlihat dalam perjanjian baru dan umat Allah di masa kini. Hubungan yang dilakukan melalui persekutuan atau kelompok sel merupakan salah satu cara terbaik untuk menjadikan gereja menjadi berkat yang khusus. Kelompok-kelompok sel merupakan bentuk pelayanan yang harus ditindaklanjuti sebagai bentuk kepedulian di antara sesama atau tubuh Kristus umat Allah. Gereja yang dibangun dalam kekuatan hubungan atau persekutuan dipastikan memenuhi kehendak Allah. Kelompok sel menjadi wadah untuk menguatkan iman dan saling membangun di antara tubuh Kristus untuk mencapai kedewasaan penuh di dalam Kristus. Hubungan dalam kelompok sel diharapkan dapat membantu umat Allah bertumbuh dan belajar mengenal firman Allah lebih dalam. Umat Allah yang diberkati Tuhan, biblical foundation atau dasar Alkitab yang menguatkan kita dan juga merupakan bentuk atau wujud implementasi dari hubungan persekutuan Kristiani begitu jelas di dalam Alkitab. A biblical foundation atau dasar Alkitab membangun persekutuan hubungan dengan Kristus dijelaskan dalam beberapa teks yang begitu kuat. Kisah Rasul 2 ayat 42, Kisah Rasul 14 ayat 27, maupun Ibrani 10 ayat 25. Saya akan membacakan teks tersebut untuk kita. Kisah Rasul 2 ayat 42 berkata, mereka yang bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jemaat bersekutu bersama untuk membangun persekutuan merupakan salah satu langkah yang baik untuk makin dekat dengan Allah dan menjauhkan diri dari kemungkinan macam-macam dosa yang tentunya dibenci oleh Allah. Dengan bersekutu atau bertekun dalam pengajaran akan kebenaran firman Tuhan, maka masing-masing jemaat akan lebih mengenal Allah secara mendalam dan membiarkan hidup mengalami tuntunan dari Roh Kudus yang lebih maksimal lagi. Kisah para Rasul 14 ayat 27 berkata, setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantara mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman.
Para rasul dulunya selalu berkumpul bersama dengan para jemaat Allah. Hal inilah yang menjadi contoh bagi gereja masa kini untuk terus melakukan persekutuan dengan Roh Kudus maupun dengan jemaat secara intens. Karena melalui persekutuan tersebut, mereka dapat saling menguatkan dan membangun iman satu dengan yang lainnya. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Allah menghendaki agar jemaatnya saling berkumpul untuk beribadah dan saling menasehati satu dengan yang lainnya. Tujuannya agar masing-masing jemaat memperoleh kekuatan dan mendapat pengajaran firman Tuhan. Dengan demikian, maka semakin banyak jemaat mendalami firman, maka kehendak Allah dapat dilakukan semakin lebih baik lagi. Umat Allah yang diberkati Tuhan, luar biasa. Setelah saya menyampaikan biblical foundation, membangun persekutuan hubungan yang Kristiani, maka selanjutnya kita juga perlu melihat wujud atau implementasi dari membangun persekutuan hubungan Kristiani itu. Persekutuan atau hubungan Kristiani itu ditunjukkan dengan saling mengasihi. 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata, anak-anak, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ini pernyataan Yohanes. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, perhatikan, bukan dengan perkataan lagi, atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mengasihi bukan hanya sekedar simpati saja, atau dalam perkataan saja. Kasih itu dinyatakan dalam perkataan dan perbuatan. Saling mengasihi merupakan tanda bahwa orang-orang Kristen adalah benar-benar pengikut Kristus. Kita tidak mungkin bersekutu tanpa adanya kasih. Persekutuan atau hubungan Kristiani ditunjukkan dengan saling membantu. Galatia 6 ayat yang kedua berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Gereja adalah keluarga Allah yang harus hidup dalam persekutuan, yang sangat membantu untuk menumbuhkan karakter-karakter dasar Kristiani. Misalnya rendah hati, lemah lembut, sabar, ataupun mengasihi. Karakter-karakter tersebut memungkinkan kita untuk turut merasakan kesulitan orang lain. Bahkan membantu. Hal itu tentu menjadi kehendak Kristus bagi kita. Persekutuan atau hubungan Kristiani ditunjukkan dengan saling mengampuni. Efesus 4 ayat 31 berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mengampuni dan melupakan merupakan dua hal yang berbeda. Orang yang melupakan saja belum tentu mengampuni. Tetapi gereja atau tubuh Kristus yang hidup dalam persekutuan Kristiani dicirikan dengan saling mengampuni. Persekutuan atau hubungan Kristiani ditunjukkan dengan saling mengaku dosa dan mendoakan. Yakobus 5 ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Mengaku dosa merupakan kehendak Allah bagi kita umatnya.
Sebab Kristus bersedia memberikan pengampunan. 1 Yohanes 1 ayat 9 memberikan penguatan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Dia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Persekutuan atau hubungan di antara orang percaya terkadang terjadi masalah. Itu sebabnya harus diselesaikan melalui mengampuni, dan selanjutnya saling mendoakan. Dengan demikian akan menerima pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan atau hubungan Kristiani ditunjukkan dengan saling menasehati. 1 Tesalonika 5 ayat 11 berkata, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Menasihati sesama tidak perlu dilakukan dengan memakai gaya emosi atau marah yang begitu luar biasa. Cukup dengan bisik-bisik saja atau dilakukan secara bijaksana. Mengapa demikian? Sebab jujur saja, tidak semua orang mau dinasehati, karena umumnya manusia merasa lebih daripada yang lain. Gereja sebagai tubuh Kristus seyogyanya bisa saling menasehati agar tetap hidup dalam kehendak Allah. Persekutuan atau hubungan Kristiani itu ditunjukkan dengan saling menghibur. 1 Tesalonika 4 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18 menyatakan hal tersebut. Karena jikalau kita percaya Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus Kristus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Umat Allah yang diberkati Tuhan, orang-orang di Tesalonika pada waktu itu kebingungan dengan kedatangan Tuhan. Karena ada yang mati, beberapa di antaranya. Tetapi Paulus menjelaskan bahwa kedatangan Yesus tidak hanya menyangkut orang-orang yang masih hidup, melainkan juga orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Itu sebabnya umat Allah harus saling menghibur, karena ada pertemuan kembali atau reuni bersama Tuhan, baik bagi orang yang mati maupun orang yang hidup pada waktu rapture atau pengangkatan gereja. Umat Allah yang diberkati Tuhan, gereja yang dibangun dalam kekuatan hubungan atau persekutuan Kristiani sesuai kehendak Allah dan dilakukan sesuai prinsip-prinsip Alkitab, maka setidaknya ada 6 ciri implementasi dari persekutuan atau hubungan Kristiani tersebut. Pertama, ditunjukkan dengan saling mengasihi. Kedua, ditunjukkan dengan saling membantu. Ketiga, ditunjukkan dengan saling mengampuni. Keempat, ditunjukkan dengan saling mengaku dosa dan mendoakan. Kelima, ditunjukkan dengan saling menasehati. Keenam, ditunjukkan dengan saling menghibur. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Amin.
segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya